Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dene Pandi, saya dari kelas 283Y. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi final project kami yang berjudul dengan Heaven Furniture. Di sini langsung saja di analisis rencana bisnis. Gambaran umum usaha bisnis yang dirancang. Heaven Furniture adalah bisnis yang bergerak di bidang penjualan furnitur seperti meja, kursi, lemari, rak, sofa, dan lain sebagainya. Selain bergerak di bidang penjualan, bisnis kami juga memproduksi sendiri furnitur yang kemudian akan dijual. Heaven Furniture memperoleh bahan baku sejalan salah satunya melalui pemasok-pemasok kayu dan mencari pedagang kayu gelondongan bisnis. Kami memiliki tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dalam bidang ini. Kegiatan operasional Heaven Furniture dijalankan setiap hari dengan aktivitas promosi melalui aplikasi sosmed serta memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Strength atau kekuatan produk dalam bisnis furnitur. Produk yang kami memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing secara kompetitif. Unggul dalam memasarkan produk yaitu dengan melalui branding sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Unggul dalam manajemen yaitu dalam manajemen keuangan, manajemen peluang, dan yang lainnya. Karyawan yang terampil dan berpengalaman. Jadi dalam bisnis kami ini, kami memiliki karyawan yang terampil dan tentunya sudah berpengalaman di bidang ini. Ragam desain furnitur dan gaya yang inovatif. Jadi desain furnitur ini memiliki desain yang estetik tentunya dengan berbagai model, yaitu model klasik, minimalis, serta modern. Terus yang kedua yaitu opportunities, kebutuhan masyarakat, karena seiring berkembangnya zaman, banyak penduduk di perkotaan yang dari kampung berpindah ke perkotaan, tentunya dia mencari hunian seperti rumah. Dan tentunya dalam rumah tersebut memerlukan perabot seperti kitchen set, bedroom set, dan lainnya. Kemajuan teknologi, alasannya karena seiring berkembangnya zaman, teknologi sangat dibutuhkan dalam bisnis. Diversifikasi, pasar ekspor, mungkin ketika kita bisnis sudah jalan, kita bisa mengekspor ke luar negeri dan sebagai bentuk investasi. Weakness yaitu kelemahan. Peralatan tidak memadai. Kadang peralatan itu ada yang human error, rusak, atau lain sebagainya. Bahan baku yang sulit didapat karena susahnya proses regenerasi dari kayu, maka dari itu bahan baku sulit didapat dan tentunya tidak dan berperiode tidak selamanya. Pengeluaran pribadi serta terakhir yaitu ancaman. Rendahnya kapasitas teknologi yaitu belum ada pengembangan website, mobile. Yang kedua, persaingan yang kompetitif tentunya dalam bisnis furnitur itu memiliki peluang yang sangat menjanjikan sehingga mendorong para pengusaha untuk melakukan bisnis tersebut. Keterbatasan bahan baku karena langka, keterbatasan pemasaran, kurangnya branding dalam sosial media, entah itu pengalaman customer yang kurang baik, maka dari itu kita memiliki visi dan misi memperlakukan customer dengan baik. Selanjutnya keterbatasan modal. BMC atau Business Model Compass Heaven Furniture. Yang pertama itu ada customer segment. Yang pertama itu rumah tangga. Dan yang kedua itu ada pengusaha atau hotel, apartemen, kantor, dan lain-lain. Yang ketiga itu pelajar. Dan yang keempat itu pihak universitas. Selanjutnya channel. Channel ini kami beberapa menggunakan, yang pertama itu sosmed, dan yang kedua itu word of mouth,
Yang ketiga aplikasi, yang keempat website, dan yang kelima e-commerce. Selanjutnya customer relationship. Yang pertama itu memberikan diskon di hari besar bagi pelanggan yang baru. Yang kedua kritik dan saran customer. Selanjutnya value proposition. Yang pertama itu mempunyai nilai estetika yang tinggi, berkualitas baik dan tinggi. Menyediakan custom design. Menyediakan layanan konsultasi desain interior. Key resource. Yang pertama itu ada modal, SDM, bahan dan alat, dan yang kendaraan. Key activities. Yang pertama itu memilih bahan. Di mana memilih bahan ini kita memilih bahan yang bagus, apalagi bahan yang susah didapat. Yang kedua itu ada pembuatan produk, pengiriman barang, pemasangan, promosi. Key partners. Yang pertama itu pemasok bahan baku, desain interior, arsitek, perusahaan properti. Revenue stream. Yang pertama itu penjualan furnitur. Yang dimana pendapatan dari penjualan furnitur ini hasil dari penjualan produk furnitur yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, itu bisa termasuk penjualan yang langsung kepada konsumen atau melalui distributor. Kemudian iklan. Iklan ini pendapatan yang didapat dari biaya yang dibayarkan oleh pihak ketiga untuk menampilkan iklan di situs web, aplikasi, atau media lain yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada layanan konsultasi. Pendapatan dari layanan konsultasi yang diberikan kepada pelanggan. Ini bisa berupa layanan desain interior, konsultasi pemilihan furnitur, atau layanan lain yang berhubungan dengan industri furnitur. Dan yang terakhir itu ada berlangganan aplikasi. Berlangganan aplikasi diperoleh dari biaya langganan yang dibayarkan oleh pengguna untuk mengakses konten atau fitur JD customer kita, atau berlangganan aplikasi buat konsultasi desain atau custom. Yang terakhir itu ada cost struktur. Di mana biaya cost struktur ini biaya bahan baku senilai 13 juta sampai 23 juta. Biaya produksi 10 juta, biaya pemasaran 5 juta, biaya listrik 500.000, biaya distribusi 5 juta, biaya administrasi 5 juta, gaji pegawai 5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falza Intaniansyah dengan NIM 2230803134. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kebutuhan bisnis technopreneurship bisnis furniture. Yang pertama ada aspek pasar. Gambaran umum pasar. Pasar furniture global terus berkembang seiring dengan peningkatan urbanisasi, standar hidup, dan tren desain interior. Konsumen semakin mencari produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga stylish dan inovatif. Teknologi memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan ini. Dengan munculnya smart furniture dan layanan kustomisasi yang semakin populer. Aspek pasar yang pertama jenis produk. Yang pertama ada smart furniture, yaitu furniture dengan integrasi teknologi IoT. Yang kedua, modular furniture, yaitu furniture yang dapat disesuaikan dan dirakit oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada sustainable furniture, yaitu furniture yang dibuat dari bahan ramah lingkungan dan terus berkelanjutan. Yang keempat ada customizable furniture, yaitu produk yang dapat dipersonalisasikan berdasarkan preferensi konsumen menggunakan desain 3D. Lalu yang kedua target pasar. Yang pertama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sering menjadi penanggung jawab atas pemilihan furniture di rumah, seperti ruang tamu, kamar, ruang TV, dapur, bahkan perlengkapan anak-anak. Tentunya kami dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, pengusaha seperti hotel, kantor, dan lain-lain. Ini banyak sekali memerlukan furniture untuk mengakomodasi ruang mereka. Ini dapat menjadi pelanggan yang menarik bagi kami. Lalu yang ketiga, pelajar. Pelajar seringkali mencari solusi ekonomis untuk furniture
karena anggaran yang terbatas. Tentunya kami dapat memberikan memberikan harga sesuai kantong pelajar. Lalu yang terakhir ada pihak universitas. Universitas memiliki banyak gedung dan fasilitas seperti meja, kursi, rak buku. Tentunya ini akan menjadi pelanggan yang menarik bagi kami. Yang ketiga, pesaing. Yang pertama, IKEA. IKEA ini adalah pemain besar dalam industri furniture dengan fokus pada desain modern dan harga terjangkau. Yang kedua, Wayfair, yaitu platform e-commerce besar yang menawarkan berbagai macam furniture dan dekorasi rumah. Lalu yang ketiga, Local Artisans and Boutique Store, yaitu menawarkan produk unik dan custom. Lalu yang terakhir, startups dan tech-focused furniture company, yaitu perusahaan baru yang fokus pada integrasi teknologi dalam desain dan fungsionalisasi produk. Lalu yang keempat ada diferensiasi. Yang pertama, inovasi teknologi. Kami menggunakan dan menawarkan produk dengan fitur teknologi canggih seperti IoT, integrasi perangkat pintar, dan desain modular yang fleksibel. Yang kedua, kustomisasi. Kami memberikan opsi bagi pelanggan untuk mengcustom produk. Yang ketiga, sustainability. Kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, tentunya kami mendesain unik dan modern. Selanjutnya, aspek pemasaran. Yang pertama, promosi. Di promosi ini kami menggunakan digital marketing, yaitu menggunakan media sosial, aplikasi, website, e-commerce untuk menampilkan produk, dan menggunakan Google Ads dan SEO untuk meningkatkan visibilitas online. Yang kedua, konten marketing. Kami membuat blog, video, tutorial, dan panduan desain yang relevan untuk menarik dan mengedukasi pelanggan. Yang ketiga, influencer marketing. Kami bekerjasama dengan influencer dan desain interior. Yang keempat, email marketing. Kami mengirimkan newsletter berkala dengan penawaran khusus. Yang kelima, online reviewers dan testimoni, yaitu mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan positif dan testimoni yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas merek. Yang kedua adalah pengembangan pasar. Kami tentunya melakukan riset pasar, menganalisis tren pasar, referensi konsumen, dan aktivitas pesaing untuk mengidentifikasi peluang pasar baru. Yang kedua, ekspansi geografis, memperluas ke daerah atau negara yang baru memiliki permintaan tinggi untuk furniture. Yang ketiga ada diversifikasi, yaitu menyediakan produk melalui berbagai saluran. Dan yang terakhir, saluran distribusi, menyediakan produk melalui berbagai saluran. Lalu yang terakhir, kerjasama bisnis, bermitra dengan perusahaan real estate, co-working space, atau hotel. Yang ketiga, pengembangan produk itu dilakukan R&D, yaitu investasi dalam penelitian dan pengembangan. Yang kedua, feedback pelanggan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pelanggan. Yang ketiga, customization option, yaitu menawarkan opsi customisasi produk. Lalu yang terakhir, kami prototype and testing, membuat prototipe produk baru dan pengujian untuk memastikan kualitas dan fungsional sebelum peluncuran. Dan yang terakhir, tahapan promosi.
yaitu kami melakukan perencanaan kampanye. Tentunya menentukan tujuan kampanye, target audiens, pesan utama, dan saluran pemasaran yang akan digunakan. Yang kedua, kreasi konten, membuat konten promosi menarik seperti gambar, video, artikel, iklan yang menunjukkan keunggulan produk. Lalu yang ketiga, peluncuran kampanye, meluncurkan kampanye melalui saluran yang dipilih seperti media sosial, email, website, dan iklan online. Lalu yang keempat, monitoring dan evaluasi, membantu performa kampanye menggunakan metrik seperti jumlah klik, konversi, dan ROI. Dan yang terakhir, follow up, yaitu mengikuti kampanye dengan aktivitas pemasaran tambahan seperti penawaran khusus. Sekian pemaparan produk dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jenny Astuti dengan NIM 2210803017, kelompok 2 dari kelas 2283Y. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek produksinya. Di sini aspek produksi ini ada berbagai jenis, yaitu smart furniture, modular furniture, sustainable furniture, dan customable furniture. Dan juga ada kualitas. Kualitasnya itu, yaitu ada kekuatan dan keawetan terhadap produk kami, bahan dari furniture kami, yaitu Heaven Furniture. Terus ada juga fungsi dan ergonomi, keamanan, kuat atau enggak bahan furniture kami. Habis itu nilai keestetikanya. Selanjutnya ada komposisi, yaitu bahan yang terhadap dari furniture kami, yaitu ada kayu, logam, kaca, plastik, komposit, teknologi elektronik, dan kain bahan upholstery. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan dengan cara pembuatan produk kami, yaitu ada desain dan prototyping, pemotongan dan pengolahan, praktikan, finishing, dan pengujian kualitas. Selanjutnya ada pengemasan produk. Kalau misalnya produk kami dari misalnya ada pemesanan dari luar kota, yaitu di sini juga ada bahan pengemasannya, desain pengemasannya, informasi produk kami, batas produk kami sampai batas produk kami, kayak informasi produk kami udah kayak sampai di mana gitu kan. Habis itu ada branding. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek sumber daya manusia, yaitu kompetensi sumber daya manusia, ada keterampilan sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi, dan keterampilan komunikasi dan pengetahuan industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu ada pelatihan teknis, selanjutnya pengembangan kreativitas, peningkatan keterampilan komunikasi, pelatihan industri. Selanjutnya, dan terakhir, saya akan menjelaskan rencana dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia terhadap bisnis kami, yaitu Heaven Future, yaitu kami akan melakukan evaluasi keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk mengidentifikasi kebutuhan. Selanjutnya, menyusun dan penyusunan produk pengembangan dan menetapkan penjadwalan pelatihan, melakukan evaluasi teratur dan penyesuaian dengan perubahan kebutuhan bisnis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Ramadan, saya anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari rancangan umum perusahaan bisnis kami, yang dimana lebih tepatnya yang akan saya jelaskan yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kebutuhan modal awal dan yang kedua proyeksi rugi
ataupun laba atau keuntungan. Baiklah, kebutuhan modal awal ini merupakan kebutuhan modal untuk kami memulai perusahaan ini, mulai dari produksi barang sampai ke penjualan. Seperti yang telah tertera di sini, rincian biaya yang telah kami siapkan sebagai gambaran untuk modal perusahaan kami, yaitu pengembangan produk dan prototyping sekitar 450 juta rupiah. Kemudian ada pembelian mesin CNC dan printer 3D sekitar 2.250 juta rupiah. Kemudian ada website dan aplikasi e-commerce sekitar 300 juta rupiah. Kemudian ada sewa showroom dan pabrik 350 juta rupiah. Serta marketing dan produk promosi awal 150 juta rupiah. Selain itu ada juga gaji tim dan operasional selama 6 bulan sekitar 1 miliar rupiah. Dan yang terakhir yaitu inventaris dan bahan baku awal sekitar 800 juta rupiah. Itu adalah kebutuhan modal awal yang telah kami rancang, yang telah kami siapkan untuk memulai bisnis kami, mulai dari produksi barang, lalu pengemasan, serta pengiriman, sampai ke penjualan yang telah dilaksanakan oleh antara perusahaan kami dan pelanggan. Kemudian yaitu ada proyeksi rugi atau laba ataupun keuntungan. Di sini kita menghitung pendapatan total dari penjualan dikurangi biaya produksi, pemasaran, dan operasional. Maksudnya pendapatan total yang telah kami dapatkan itu akan dikurangi dengan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Sehingga kami dapat menghitung seberapa besar laba ataupun keuntungan yang kami dapatkan dari produk yang telah kami jual. Kemudian ada menganalisis margin keuntungan bruto dan neto, serta titik impas atau break even point untuk menentukan profitabilitas bisnis. Yang dimana kondisi ini adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan keuntungan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam penghasilan produk. Yang dimana dengan mengetahui titik impas ini, perusahaan kami dapat merencanakan tingkat laba yang diharapkan oleh perusahaan kami. Kemudian ada menyusun rencana keuangan jangka panjang yang mencakup penggunaan laba untuk pengembangan produk, ekspansi pasar, dan cadangan modal. Di sini lebih ke bagaimana cara kami untuk mengembangkan produk kami supaya menjadi produk yang lebih baik. Dan juga dimaksud dengan ekspansi pasar adalah bagaimana caranya kami memperluas pasar di lokasi baru. Atau dalam artian kami dapat mencari target penjualan baru untuk produk-produk kami, untuk kami melakukan penawaran terhadap produk-produk kami. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Desni Marsyanda dengan NIM 22308031443. Saya akan menjelaskan bagian prototyping. Pada halaman pertama kita dapat melihat ada logo bisnis kami dan merek bisnis kami yaitu Heaven Furniture. Di sini juga terdapat email dan password, yakni bagi user yang telah memiliki akun dapat memasuki data-data tersebut dan mengklik login. Bagi yang melupakan password, itu dapat mengklik lupa password Anda. Dan jika yang belum memiliki akun, itu wajib membuat akun terlebih dahulu. Pada halaman kedua, di sini user mengisi data-data yang ada di halaman ini, seperti nama, email, nomor telepon, dan password. Setelah itu menyetujui semua syarat dan ketentuan maupun kebijakan privasi di bisnis kami, kemudian mendaftarkan akun. Pada halaman selanjutnya itu adalah halaman beranda. Dapat kita lihat di sini ada fitur pencarian, fitur wishlist, fitur keranjang belanja, fitur notification, dan juga info-info mengenai produk yang baru diluncurkan dan juga produk yang sedang promo. Di bawah halaman beranda ini terdapat beberapa fitur-fitur lagi seperti fitur home, kategori, chat, konsultasi, dan profil. Selanjutnya kita dapat melihat di sini bahwa ada fitur furniture, room set, style. Ini merupakan bagian dari fitur kategori. Contohnya memilih ruang tamu, dan di sini akan terdapat lagi pilihan kursi, meja, lemari TV, sofa, rak buku, rak sepatu, dan lain-lain.
Di halaman selanjutnya, ini adalah penampilan dari kursi yang kita klik tadi. Itu menampilkan seluruh produk kategori kursi. Dan user dapat memfilter sesuai harga maupun warna. Di sini juga terdapat nama produk, harga produk maupun ulasan dari pembeli sebelumnya. Selanjutnya itu ada halaman room set. Di halaman room set, baiklah selanjutnya di sini ada halaman room set. User dapat memilih pilihan ruang tamu, ruang tidur maupun yang lain. Di halaman selanjutnya kita dapat melihat di sini menampilkan 45 kitchen set, yaitu aplikasi kami menampilkan berbagai room set yang dapat dipilih oleh user. Selanjutnya di sini ada fitur style, di mana fitur style ini merupakan model-model dari suatu room gitu, seperti ingin bergaya modern atau kontemporer, minimalis, Skandinavian, dan lain-lain. Baiklah, di halaman selanjutnya kita dapat melihat penampilan dari fitur style tadi, yaitu kami akan memberikan desain room kepada para user agar mereka mendapatkan inspirasi. Selanjutnya ada fitur wishlist. Di sini adalah fitur untuk user jika ingin menyukai produk tersebut tapi belum ingin melakukan checkout. Selanjutnya ada fitur notifikasi. Di fitur notifikasi ini user mendapatkan pemberitahuan mengenai promo-promo apa saja ataupun peluncuran produk baru gitu. Selanjutnya adalah fitur keranjang belanja. Di sini semua barang yang telah dimasukkan ke keranjang belanja akan muncul. Lalu halaman selanjutnya, misal kita klik salah satu barang dan ingin check out, maka di sana juga ada total pesanan, berapa quantity, dan juga total harganya. Di halaman selanjutnya ada halaman detail produk. Di sini detail produk dan spesifikasi itu lengkap, dan kita dapat menambahkannya ke keranjang. Di sini ada fitur pembayaran juga, mulai dari data-data user dan metode pemesanan. User ingin dikirim ke alamat oleh pihak kami atau ingin mengambil sendiri di store. Di sini juga terdapat detail rincian pembayaran, subtotal barang, dan biaya kirim barang. Selanjutnya di halaman pembayaran terdapat total pembayaran dan juga pemilihan metode pembayaran, ingin melalui uang elektronik atau kartu kredit, COD maupun kris. Selanjutnya itu adalah halaman pengiriman, di mana halaman pengiriman ini user dapat melacak sudah di mana barangnya berada. Selanjutnya ini ada fitur chat dan konsultasi. Ini fitur yang sama, yaitu agar user dapat menghubungi ataupun berkomunikasi dengan pihak kami dengan lebih mudah dan cepat. Dan di sini ada fitur profil, di mana biodata user terdapat di sini mulai dari nama, nomor handphone maupun email. Di sini juga ada iklan, ayo berlangganan Hiban Furniture sekarang. Ini adalah iklan untuk melakukan langganan aplikasi agar dapat gratis konsultasi dengan desain interior kami secara via chat. Di sini juga terdapat keamanan akun dari user, dan user dapat mengganti password akunnya kapanpun yang ia mau.